Zutorite Indonesia itu adalah sister company dari Zutorite Corporation Jepang. Oh, berarti Yang, kantor pusatnya ya, di Jepang. Jepang, ya. Tapi Anytime kalau dibutuhkan. ada kejadian di mana itu bisa Iya. Dibutuhkan kapanpun itu siap datang. Kita yang pelopor lah yang pertama. Oh, berarti Kalau untuk roda 4 banyak. ini testimoni sedikit, Mas. Kita pikir motornya akan dinaikin towing menuju ke pom bensin, enggak ternyata. Itu mulai dari 150.000 satu tahun. Per tahun? Iya. Oh ya? Iya. Dapatnya apa, Mas? Ini murah kalau- loh, cuma 150.000. Nah, kita ketemu lagi di Ramo Podcast di Autorider dan kita sekarang sudah bareng sama seseorang yang sangat kompeten di bidangnya dan kita akan ngomongin soal roadside emergency assistance. Ini makhluk apa sih sebenarnya? Dan sekarang kita sudah kedatangan tamu dari Zutorite Indonesia, Oh, Mas iya. Rifan. Halo. Terima kasih sudah mampir ke Terima kasih. Ramo Podcast kita dan kebetulan kita juga ada di parkirannya Zutorite ini di Kuningan. Jadi kita sambangi langsung kantornya Zutorite untuk tahu sebenarnya ini adalah suatu layanan yang sangat bagus dan sudah selayaknya dimiliki oleh semua bikers, semua riders, semua pengendara motor lah ya, Mas Rifan, Betul. di Indonesia. Iya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Mas, sebenarnya ini makhluk apa sih, Mas? Roadside Emergency Assistance ini apa sih, Mas? Yang pasti bukan makhluk hidup kali ya. Ya, mau informasi sih Mas Manut ya, Iya, Mas Rifan. bahwa tentang emergency roadside assistance itu adalah bantuan darurat. Untuk di sini kita memang memfokuskan untuk roda 2, R2. Sepeda motor. Iya. Jadi kita dari nama Zutorite Indonesia itu adalah sister company dari Zutorite Corporation Jepang. Oh, berarti kantor pusatnya di Jepang. Jepang, ya. Iya. Yang bisnis utamanya itu adalah konsultan roda 2. Konsultan roda 2 Iya, dari Jepang. Ya, memfokuskan untuk roda 2. Jadi apapun mengenai roda 2. Apapun mengenai roda 2. Kalau di Jepang sendiri itu bisa dibilang standar ya, Mas ya, untuk oke. untuk mempunyai kendaraan roda 2, roda 4 itu dia harus mempunyai perlindungan sebelumnya. Dia udah ada standar, ada asuransinya dan Oke. juga roadside assistance. Oh, jadi roadside assistance itu di luar asuransi ya? Mungkin Di motornya luar diasuransikan. betul, ya. Tapi ada layanan juga Tambahan untuk lagi untuk roadside bantuan darurat di jalannya. darurat itu. di jalan. Jadi sebenarnya ini dia tidak ngikutin kemanapun kita pergi Enggak, ya, Mas? iya, tapi sebagai protection aja itu. Tapi Anytime kalau ada dibutuhkan. kejadian di mana itu bisa Iya. Dibutuhkan kapanpun itu siap datang untuk jemput. Ini keren sih sebenarnya. Jadi Iya. teman-teman, kalau punya motor kan kita amit-amit ya nggak tahu apa yang bisa terjadi di jalan. Amit-amit terjadi kecelakaan, sesuatu yang tidak kita inginkan, itu ternyata bisa dibantu sama teman-teman dari Zutorite. Ini Zutorite itu ada mulai kapan sih Mas di Indonesia, Mas? Oh, Zutorite itu masuk di Indonesia dari 2012. 2000, udah lama ya? Lumayan udah lama. 13 tahun lebih ya? Betul. Nah, kalau boleh flashback sedikit ya. Itu dari orang Jepangnya sendiri masuk ke Indonesia itu di tahun 2012 kaget loh, Mas. Kenapa, Mas? Populasi roda 2 itu banyak sekali di Oh Indonesia. iya, Mas. Kan kita jualan motor di Indonesia 6 juta kedua, unit. kalau nggak lebih. salah ya di Iya, dunia iya. ya itu. Tapi perhatian kepada kendaraan roda 2 itu masih sangat minim sekali. Itu yang bikin kaget lah. Perhatiannya tuh perhatian dari mana, Mas? Perhatiannya kalau kan si pengendara roda 2 itu mengalami kendala di jalan. Oh, oke. Kita mungkin tahu kan yang namanya berkendara di jalan, terutama di jalan raya itu kan Penuh resiko ya, Mas? penuh resiko. Bukan hanya kita saja nih Iya. pengguna jalan nih, Iya, iya. ada mungkin kita ada persiapan sebelum berkendara, ada persiapan motornya, persiapan fisiknya dan segala macam. Tapi kondisi di jalan kita nggak ada yang tahu. Betul, Mas. Setuju saya. Nah, itu ada yang hal-hal yang terjadi seperti itu harusnya ada perhatiannya juga kepada Hmm. pengendara roda 2 yang jadi dia merasa aman dan nyaman kemanapun, kapanpun dia berkendara gitu.
Nah sekarang mungkin di Indonesia baru hanya ada untuk yang roda 4 ya. Ada Ya. kendala mobil, Ya, itu dia betul, bisa betul. menghubungi siapa untuk Iya, dibantu betul, gitu ya. betul. Kalau di Indonesia siapa sih? Paling nelpon saudaranya, nelpon Iya. temennya. Heeh. Kalau Jadi nggak tidur resiko ya. ditanggung sendiri ya maksudnya. Iya, Biasanya betul. gitu ya. Betul. Jadi kalau ada apa-apa nelpon Iya, saudaranya, tolong iya, dong lagi iya, mogok iya, atau iya. temennya atau Kalau siapa. saudaranya nggak tidur ya. Iya, atau mungkin kalau teman-teman gabung di komunitas itu Ya, komunitas. jadi ya, salah satu betul, apa betul. ya apa keguyupannya komunitas ya. Betul. Tapi untuk teman-teman yang pakai motor ini kebetulan kita kenal juga udah lama ya Betul, dengan betul. timnya Mas Rifan dan Satosang juga ya. Iya. Nah itu pimpinannya Zutoride di Indonesia namanya Shu Satosang itu langsung dari Jepang Iya. membawa ilmunya langsung dari Jepang ya. Iya, betul. Karena Dari memang kita pakai standar Jepang. Oh semuanya standar Jepang. Gitu. Karena gitu kita masuk di 2012 itu masuk ke Indonesia, kita mempersiapkan segala fasilitas untuk memberikan bantuan kepada pengendara sepeda motor di Indonesia. Dari kendaraan armada mobil towingnya yang memang dimodifikasi hanya khusus angkut motor. Untuk motor. Ya, Nah, jadi settingannya seru benar-benar nih. untuk angkut motor gitu. Sampai ke tenaga rescue. Kita panggilnya rescue. Oh, Jadi iya, penolong iya. ya, tim rescue yang siap sedia 24 jam kemanapun ada kendala itu siap datang untuk menjemput. Oke. Dilengkapi lagi dengan call center 24 jam. Oke. Jadi Jadi ini benar-benar buat barusan Mas semua. Rifan ngomong towing. Towing itu salah satu infrastruktur yang ada di Zutoride. Zutoride, betul, Berarti ya. betul. Jadi layanan utamanya salah satunya towing. ya itu ya, Mas? betul, emergency towing. Nah, sebenarnya kan layanannya nggak cuma towing Mas sebenarnya. Kalau kita lihat semua apa namanya armadanya Zutoride memang bentuknya mobil towing ya. Iya, betul. Ya kan warnanya putih, Iya. livery Mm-mm. biru-biru kayak gitu. Iya. Jadi layanannya apa aja sih Mas di apa emergency assistance ini? Ya, kalau untuk secara basicnya sih memang emergency towing ya. Bantuan darurat di jalan itu ada mobil towingnya. Tapi kita juga memberikan bantuan untuk perbaikan di tempat, berupa untuk tambal ban bocor. Oh, tambal ban. Iya. Khusus yang tubeless ya. Ya, Kalau tambal ban bisa tambal kita ban. pernah tempat. ngalamin itu Mas waktu di Betul, Kalimantan. Aki tekor. Bisa aki cari tekor. ya, Oh. sampai kejasaan antar bensin. Bila kehabisan bahan bakar gitu. Amit-amit ya antarnya. kalau Iya. kalau jauh dari pom bensin gitu ya. Betul. Oh, bisa Jasa diantar antarnya. ya? Betul, jasa antarnya Berarti misalnya waktu itu sih pernah sih kita. Ini testimoni sedikit Mas dari kita. Iya, bos. Di Kalimantan waktu itu emang agak jauh kita ya. Udah sampai hotel, tapi hotelnya agak jauh dari pom bensin. Kalau dorong-dorong atau nyari jerigen dulu agak repot ya. Betul, Itu kita betul. kontak. Betul. Ternyata bisa Mas memang. Iya, dulu. bisa. Kita pikir motornya akan dinaikin towing menuju ke pom bensin. Enggak, ternyata. Itu kita sistemnya kita bantu belikan Oke. ke SPBU. Oh, berarti dengan bisa request ya? oktan 92 ya. Oktan 92. Nah, yang bisa dibelikan Minimal 3 liter. berapa banyak? 3 liter. Oh, 3 liter. Oh, cukup lah ya untuk 3 liter untuk cukup. mencari pom bensin. Untuk emergency bantuan pertama aja. Oke. Nah, itu kita untuk pengantarannya tidak ada jasa antar. Oh. Jadi free jasa antar, konsumen hanya berbayar harga bensinnya sesuai harga resmi SPBU. Oh, ya berarti kan nitip beli ya namanya Nitip beli, ya. betul. Kalau beli 3 liter ya dikali aja seliternya Ya, berapa gitu ya. Betul. Tapi nganternya itu termasuk Masalahnya dalam free. layanan. Yang free jasa antarnya bukan bensinnya. Iya, betul. Kalau bensinnya free, kita bisa kena. Nah, lucu nih. Jadi kalau berapa kali ya kami ketemu sama para rescuer nih, Mas. Rescue, Iya kan? betul. Mereka menyebutnya, "Mas, ini kita bawa ambulans motor." Itu maksudnya apa sih, Mas? Ya, sebenarnya karena memang kita memfokuskannya itu sih Mas Manus. Kita sudah sampaikan sebelumnya ya, bahwa kita itu sebagai memberikan bantuan perlindungan untuk keamanan dan kenyamanan konsumen pengguna kendaraan roda 2. Jadi kita bisa diibaratkan itu adalah ambulan karena ambulan khusus motor ya, Iya. ambulan khusus motor yang menghubungi kita itu bila mengalami kendala. Jadi kita membantu menjemput, membantu membantu lah istilahnya bila si konsumen itu pengendara itu mengalami kendala terhadap motornya. Oh. Tapi berarti memang yang kita rescue motornya. motornya ya. Berarti kalau orang masuknya ambulans, ya ambulans. Iya, ya. betul. Nah, motornya tuh naiknya Kita ada ya sudah mobil disediakan. towingnya itu. Iya. Jadi kayak ambulans ya yang Iya, naik motor betul, gitu. betul. Oh, maksudnya itu. Jadi supaya bukan hanya si pengendaranya saja yang mendapatkan bantuan bila ini juga bisa jadi kan kalau ada accident. Ada accident mungkin pengendaranya bisa ditolong dengan ambulan dan kalau untuk motornya ada yang juga siap membantu. Yang Kira-kira gitu keren sih, Mas. Menurut Zutoride nih,
kondisi apa yang tergolong emergency, Mas? Kondisi yang tergolong emergency sebenarnya sih lumayan banyak sih ya, Iya. Mas. Ini kalau misalnya ya amit-amit kecelakaan, itu pasti emergency. Iya, dong. betul. Misalnya kecelakaan, motornya rusak, nggak bisa jalan, itu udah Betul. pasti Betul. emergency ya? Betul, Mas Manut. Tapi dari yang sesimpel apa sih, Mas, emergency itu, Mas? Kita sebenarnya gini, kita kalau untuk kendaraan itu kan bisa dibilang bukan hanya kondisi motor mogok mati atau masalah accident. Motor yang tidak layak jalan pun itu juga Oh, kita gitu. anggap sebagai emergency. Oke. Mungkin kondisi motor hidup, tapi mungkin tali fan beltnya putus, Oh, iya, iya. tali rantai putus, mungkin motor juga overheat Oh, iya. karena kondisi Oke. di jalan, bahkan sampai mungkin ya lampu mati. Oh, lampu mati juga Terus masuk mungkin emergency. juga kalau bisa dibilang yang motor itu sebenarnya hidup tapi tidak layak jalan. Oh, berarti roadworthiness. Iya. Nah, misalnya kalau tiba-tiba nih spion saya ketabok sama orang, pecah. Apa Iya. gitu termasuk emergency? Kalau itu masih bisa ada yang bisa dibilang tidak terlalu ini mungkin masih bisa digunakan ya, Mas. Oh, iya, iya. Cuma kalau yang lebih kondisinya agak itu sih kalau memang dia tali fan beltnya putus, Oh, itu oke. juga rantainya putus dan kondisi kendaraannya hidup nih kampas rem. Oh, kampas rem. Motornya nggak bisa ngerem, Iya, itu bahaya juga iya, ya? itu bahaya juga, betul. Iya, iya, iya. Beberapa kondisi bukan kondisi motor tidak hidup. Kondisi motor hidup tapi tidak layak jalan. Kalau Bisa misalnya, Mas, kalau di jalan nih, Mm-mm. emergency memang kita kan agak-agak kalut ya. Ya, Dengan adanya layanan seperti ini kan jadi lebih tenang, Mas. betul. Nah, itu benar teman-teman rasa-rasanya ya. Hampir semua pengendara sepeda motor sih harusnya memiliki layanan ini nih. Jadi semua peace of mind gitu. Kalau misalnya kejadian, Mas, motornya diangkat kan kita tinggal pergi aja gitu ya, pulang Ya, gitu. betul. Betul. Kira-kira gitu ya, Mas ya? Ya. Jadi ya karena mungkin sedikit memperkenalkan nih Mas Manus ya, untuk kita Zutoret Indonesia itu adalah bisa dibilang badan usaha ya. Perusahaan yang memberikan layanan emergency roadside assistance, di mana faktor utamanya juga kita berikan adalah kepercayaan konsumen. Untuk mempercayakan kendaraan sepeda motornya itu dijemput dan diantarkan oleh Zutoret Indonesia. Oke. Karena yang paling utamanya itu memang kepercayaan sih Mas Manus ya. Iya, iya. Motor sekarang bukan hanya alat transportasi, Mas. Investasi. Udah bisa jadi investasi juga. Gimana konsumen itu mempercayakan motornya itu dilayani oleh Zutoret Indonesia, itu yang utama. Dan itu kita sangat menjaga sekali tentang keamanan motor tersebut selama delivery dari jemput motor sampai ke lokasi pengantaran. Karena ya kita tahu kan, motor mungkin sudah mengalami kendala, jangan sampai gara-gara pengangkutan yang tidak tepat Tambah. malah tambah ada kendala baru lagi gitu. Gitu sih. Ya, jadi membuat kita tenang ya, Mas. Lebih tenang. Jadi ada yang ngurusin motor lah. Ada yang kira-kira ngurusin gitu motor, ya. betul. Kita tinggal pulang aja, motor mau diantar kemana Betul, juga iya. bisa dikoordinasikan ya. Misalnya, Iya, betul. tolong antar ke bengkel resmi gitu ya. Ya, betul. Memang Ngomong-ngomong, udah banyak yang ini, Mas? alhamdulillah dari tahun 2012 kita memang sudah menjalin kerjasama dengan beberapa ATPM di Indonesia, Oh, gitu? ATPM Oke. sepeda motor di Indonesia. Tujuannya memang sekalian juga dari ATPM juga menjual motornya, termasuk juga ada protection-nya, perlindungan Oh. after sales-nya. Itu kan Berarti menjadi nilai lebih ya pada ada beberapa brand yang ada beberapa punya brand. pelayanan Betul, ini, Mas? betul, betul. bekerja sama dengan siapa aja, Mas? Kalau boleh tahu. Kita ada dengan brand dari Kawasaki. Oh, Kawasaki. Ya, Oke. dari- Motornya apa aja, Mas? Dari Kawasaki? Kalau Kawasaki hampir bisa dibilang all type ya semuanya. Semua tipe. Ya, tinggal dia ada periode-periode tertentu untuk tipe-tipe tertentu yang mendapatkan fasilitas Berarti ini. kalau Dan beli kemudian- motor Kawasaki baru, ya, ada layanan ini setahun ya, gitu mungkin? ya betul, kira-kira itu ada setahun, 2 tahun, tergantung lebih dari program. setahun? Ya, ada dari Tergantung program programnya? dari Kawasaki Motor Indonesia-nya sendiri. Oh, oke. Cuman sekarang ini tidak sekaligus untuk semua tipe, tapi bergiliran. Oh, ada beberapa tipe tipe, yang ya. yang sudah termasuk dengan Ya, layanan ini. betul. seperti Bisa itu. dicek ke apa ya masing-masing ya, ke bengkel Ya, resmi masing-masing ke ya. dealer ya, ke dealer. Oh, Bisa dealer dicek ya? Ke dealer. Selain Kawasaki ada lagi? Ada Yamaha. Oh, Yamaha. Untuk Yamaha itu sekarang tipe motor Yamaha X-Max. Oh, X-Max. Ah. Jadi teman-teman yang punya X-Max dicek ya. Ya, Itu layanannya setahun juga? itu 2 tahun. Oh, 2 tahun ya? Dari pembelian pertama Oh. X-Max baru. Oke, berarti teman-teman yang
Beli motor X-Max Beli ya. X-Max tahun yang Itu lalu, sudah- itu masih ada setahun lagi. Iya berarti betul, itu ada, bahkan dia di X-Max itu ada buku servis, di dalam buku servisnya ada kartu membership namanya Yes 24 Hours. Yamaha Motor Executive Service 24 Hours. Asik. Ya. Jadi Kawasaki, Yamaha. Nah, untuk Kawasaki dan Yamaha sendiri itu justru sekarang ada tambahan fasilitas nih. Apa tuh? Untuk Kawasaki kan nama fasilitasnya Kawasaki Road Service. Dan juga Yamaha itu Yamaha Motor Executive Service, Yes 24 Hours. Selain untuk emergency, juga bisa digunakan untuk non-emergency, pengantaran motor untuk servis berkala ke bengkel resmi Wah, seru Kawasaki atau ke bengkel resmi Yamaha. Ya, Jadi kalau sibuk gitu ya, Iya, kalau nggak sibuk sempat kerja. ngantar motornya ke Betul, bengkel, tinggal betul. telepon, motornya diantar ke bengkel, kelar, pulang lagi. Ya, sebesar itulah perhatian pihak ATPM ya untuk konsumennya. Jadi beli motor itu nggak cuman unitnya aja, tapi beberapa fiturnya juga Jadi diberikan. peace of mind lebih- banget ya. Lebih lengkap. Oke Mas, nih Yamaha, Kawasaki, apa lagi? Ada Royal Enfield juga. Oh, Royal Enfield juga. Lalu? Royal Enfield itu hampir semua tipe dia dapat. Semua tipe ya? Itu dia 2 tahun sampai juga? 2 tahun. 2 tahun. Gitu. Saya dengar motor listrik ada juga ya Mas? Motor listrik ada motor Alfa. Oh Alfa, Alfa Iya. Riders nih. Ya. Dicek lagi itu ya? Sudah otomatis dia dapat fasilitas perlindungan. Jadi apalagi mungkin motor listrik ya. Iya. Motor listrik kan bisa Perlu dibilang peace of mind juga ya. Kalau habis budaya- baterai gitu boleh? budaya baru gitu, apalagi harus ganti baterai, charging baterai juga segala macam. Wah seru Mungkin juga ya. bisa lebih memberikan ke apa namanya, motivasi, kenyamanan, keyakinan konsumen menggunakan motor listrik tersebut. Oh, oke. Ada kendala apa-apa dengan motor listrik tersebut, nggak usah khawatir, ada yang siap Bisa menjemput. dijemput, bawa ke Iya. bengkel, atau pulang ke rumah buat dicas ya. Nggak usah takut juga mau pergi keluar kota. Oh, keluar jauh. kota. Nanti mau ini di Oh, mana? sebelum Ada ngomongin di itu, mana? kita nambahin lagi Mas. Tadi udah Yamaha, Kawasaki, Ya, Royal Enfield, Alfa, ada Aprilia Moto Guzzi. Aprilia, Moto Guzzi. Dan juga ada TVS. Oh, TVS ada juga. Ada BMW Motorrad. BMW Motorrad. Ya, ada QJ Motor juga. QJ Motor. Oh, banyak Nah, juga ya, insya Allah Mas? sih harapannya sih ini sih ya, lebih harapannya ini memang bisa digunakan untuk semua brand motor. Jadi Full memang all riders seperti lah, itu. untuk Toyota Indonesia full all riders gitu. Dan kita juga sebenarnya sudah member nih sebenarnya Ya, Mas Bro. betul. Itu kita udah ngerasain banyak sekali Cuma manfaatnya. dengan ATPM tersebut jadi bisa lebih memperbanyak manfaat dia beli motor tersebut. Nah, Jadi, pertanyaan after sales-nya. berikutnya adalah sejauh mana Mas bisa dibantu? Jujur nih Mas ya, Mm-mm. saya terkesan banget waktu itu kita lagi riding di Kalimantan. Ya. Ini terima kasih banget juga waktu itu supportnya, bahwa membership kita tuh bener-bener bisa bikin kita peace of mind. Karena waktu itu bocor Mas, ban. Ya. Di perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Waktu itu kita lagi touring tuh, 2.500 kilo di Kalimantan. Bannya bocor dan tambal ban udah jam 6 sore nggak ada. Ya. Bannya juga ternyata agak gede lubangnya. Ya. Dijemput tuh Mas dari Balikpapan. Siap. Ya, itu kalau mungkin ditambahkan sedikit ya, tadi yang kita sudah mempersiapkan armada mobil towing tersebut, itu kita total ada 39 titik di seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kita memang coverage untuk seluruh Indonesia, kecuali memang masih Papua belum ya, Papua, Papua belum, Aceh, ya. Sabang memang belum. Cuman ini bisa dibilang habis mencakup sebagian besar wilayah di Indonesia lah. Siap. Dari Sumatera, Jawa, Bali, Oke. Lombok, Sulawesi, Kalimantan. Itu Asik. benar-benar bisa di-cover semua. Jadi nggak takut ya, Ya, betul. Mas Ivan ya? Heeh. mau ada kejadian di mana, tapi paling banyak di Jawa ya? Paling banyak di Jawa ada hampir 27 armada mobil titik ya? kita, iya. Jawa Bali ya, Jawa Bali Bali. Lombok. Jadi benar-benar kalau di Jawa Bali Lombok sih 100% tercover lah ya. Iya sih, kemarin aja Bisa kita lebih sempat cepat. keliling Jawa Barat, Pak Rifan, itu ketemu ada yang di Sukabumi ya, Ada Sukabumi, Cianjur ada ya, ada terus Bandung. di Bandung ada 2 tempat, terus juga ada Tasik di Tasik ada, Iya, Tasik Cirebon ada. Oh Cirebon, Cirebon ada. berarti banyak juga ya Terus titik-titiknya. di Semarang, Jogja, Jawa Tengah ya. Solo, sampai ke Kediri, Malang, Surabaya, Oh, Jember, sampai ke Bali, Denpasar, Singaraja. ternyata luas. Jadi kalau teman-teman punya membership Tutoride, ada trouble di tengah hutan pun disamperin tuh teman-teman. Insya Iya Allah kan? siap, insya Allah. Disamperin. Itu lebih kepada Itu- meyakinkan lah ya. Iya, istilahnya. memang jadi waktu itu kita di Kalimantan cuma satu Pak, memang kekhawatirannya waktu itu bensin sama
bocor ban sih waktu itu ya. Mm-mm. Kalau motor karena motor baru ya mungkin nggak terlalu banyak trouble ya, tapi Ya, betul. kedua hal itu memang jadi deg-degan sih sebenarnya. Ya. Nah, teman-teman kalau punya membership ini sih keren banget sih emang. Kita Ya. udah ngerasain. Thank you banget ya waktu itu dibantu ya Pak Rifan ya. Sama-sama, iya. Jadi kita udah sering banget ngobrol jadi dan kebetulan ada Ramo Podcast ini kita pengen ngenalin ke teman-teman bahwa teman-teman juga untuk berkendara di jalan supaya lebih tenang sih. Ini gokil banget sih nih teman-teman dari Zutoride ini. Dan semuanya standar ya Mas Rifan ya kalau kita lihat. Oh, kalau bicara iya memang kebetulan kan kalau kita memang sister company dari Zutoride Corporation di Jepang, kita mau coba mengadaptasikan SOP standar operational procedure yang sudah dijalankan di Jepang selama ini itu di Indonesia. Jadi memang dari seluruh titik yang ada itu kita memang satu SOP, satu standar. Mobilnya semua. sama semua. Mobilnya sama semua. Jadi yang dari memang, mobil udah standarisasi. memang sudah dimodifikasi hanya untuk angkut motor. Dan juga tim rescue kita, dan juga peralatannya, bagaimana cara pengikatan. Oh. Ya itu tadi, Iya sih. motor sekarang bukan hanya alat untuk transportasi ya, ada investasi. Jadi Jujur memang jangan iya, jangan bener-bener. sampai tuh gara-gara tali menggores bodi motor. Iya yang ngelukain. Iya, jangan-jangan gara-gara hanya bisa jadi mungkin knalpot patah atau Iya. apa Ntar gitu. shock breaker linsnya luka. Cara pengikatan juga, titik-titik pengikatan itu iya. Sayang kalau udah dimodifikasi tapi akhirnya Iya bener. gara-gara pengangkutan yang tidak tepat malah jadi Jadi tambah masalah baru. cara naikin motornya, Cara naikin ngikatnya. motor, cara Jadi ngikatnya, si iya. operatornya, rescuernya itu udah Betul. standarisasi. Sudah. Mobilnya juga standarisasi Mobilnya juga. iya, memang sudah di karoseri dimodifikasi hanya untuk angkut motor. Berarti kirnya juga untuk motor ya? Iya kebetulan sih memang kita alhamdulillah sudah ada perizinannya ya dari Departemen Perhubungan yang bisa dibilang kita yang pelopor lah yang pertama. Oh gitu? Karena kan sebelumnya memang belum ada yang khusus untuk angkut roda 2. Oh berarti... Kalau untuk roda 4 banyak. Oh gitu, towing mobil emang banyak ya? Kalau untuk towing roda motor, 2, iya. nggak terlalu banyak memang Baru ya? dari Zutoride Indonesia yang sekarang sudah ada sih, sekarang sudah berjalan. Oh berarti Pertama pada yang saat 2012 lumayan, itu, iya lumayan susah dulu. itu perizinannya Iya, belum ada kirnya kita ya? ada beberapa jalan di stop gitu ya. Ini apa ya mungkin karena mungkin belum familiar juga ya Iya, dengan mobil Zutoride ya. Akhirnya kita kan tetap pengen karena kita membawa investasi atau kendaraan amanah dari konsumen ya. Kita Iya. pengen harusnya lancar di jalan, aman di jalan. Nah, itu yang kita sudah mendapatkan perizinan-perizinan Ini tersebut. baru tahu nih kita nih, Iya, bahwa bisa. mobilnya juga sertifikasi juga ya ternyata ya. Harus. Jadi memang semua standar Ya. termasuk. Jadi roadside emergency assistance ini ternyata juga salah satu titik safety riding juga ya. Betul. Sisi betul. dari safety Ya, riding betul, ya, betul, Mas Rifan ya. betul. Ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang beli motor baru dari brand-brand yang tadi disebut sama Mas Rifan kan sudah dapat membership nih Mas. Ya. Kalau membershipnya habis, bisa diterusin Mas. Nah, betul banget. Kalau membershipnya habis, itu bisa dilanjutkan melalui dealer resmi masing-masing. Oh, oke. Bisa di dealer Kawasaki-nya, dealer Yamaha-nya, itu jadi lebih bisa Ya, menikmati continue layanannya lah ya, lebih lama menikmati lagi. layanan continue. Kalau misalnya saya beli motor nih Mas, katakanlah saya beli Honda Beat Mas, Mm-mm. boleh nggak saya punya layanan itu? Kebetulan kalau kita memang untuk selain tadi yang disebutkan ATPM tersebut, kita juga ada produk original namanya Zutoride Membership. Oh, oke. Yang bisa semua brand motor, semua tipe Oh motor. gitu. Berarti all riders nih maksudnya. For all riders benar-benar Zutoride Membership yang bisa dari teman-teman juga bisa diajukan untuk membershipnya. Oh, berarti bisa daftar. Bisa daftar, Bisa itu melalui beli call center. Bisa ya. beli layanannya. Betul. Oh, mana ini call centernya Call ini? centernya di ini 1.500 552. Oh, ini teman-teman ya. Ini Iya. ya. Ini Iya. call centernya 1.500 552. Iya. Kira-kira buat dapat membership ini berapa sih Mas? Membership itu kita bisa cek nanti di IG Zutoride ID, Zutoride_ID, itu mulai dari 150.000 satu tahun. Per tahun? Iya. Oh ya? Iya. Dapatnya apa Mas? Ini murah kalau- loh, cuma 150.000. Dapatnya apa Mas? Itu dia dapat hingga 20 km untuk pengantaran motornya Oke. dengan sampai 2 kali penggunaan. Oh, oke. 2 kali layanan per tahun. Iya. Ya, ya. Itu hanya berbayar untuk membershipnya aja karena begitu aktif membershipnya, layanannya tidak ada biaya tambahan lagi. Oh, gitu. Iya. Berarti kalau misalnya udah punya membership, amit-amit ada
mogok atau kecelakaan, telepon, motornya diantar free. Free. Wah, Nggak ada yang menarik lebih juga. murah dari free ya. Paling nanti kalau melewati jalan tol, ada biaya tolnya ditanggung konsumen. Oh iya, Penyeberangan karena itu laut kan pihak ketiga ya. pihak ketiga dari Bali ke Jawa, penyeberangan laut ditanggung oleh konsumen. Berarti kalau misalnya saya touring ke Lombok nih, Ya. Pak Rifan, amit-amit di Lombok mogok gitu ya. Mas, tolong dong antar ke bengkel resmi. Nah, bengkel resmi ini Jakarta. Iya, Bisa. bisa. Sejauh Apa? itu, Ya, cuman 150.000. itu paling nanti ada paket yang untuk yang agak Oh, jauhnya, iya, iya, kilometernya iya. agak jauh ada. Oh, jadi kalau Bisa membership ada dapat special rate ya? Iya, berarti ya? betul, betul. Nanti bisa teman-teman Hingga sampai yang unlimited boleh ada. di-share nggak Pak untuk membership? Ya, Apakah paling- ada yang bisa di-scan gitu? Nah, bisa nanti QR code ya? di Instagramnya ada. Tolong Di Instagram. ditampilkan kalau ada QR code boleh minta Iya. buat teman-teman biar Nanti mudah. ditampilkan, Scan ya. aja di layar kita ini ada QR code buat teman-teman Iya. punya membership ini. Akan ditampilkan untuk Dan ya. ini sih layanan menurut kita keren banget karena emang nggak ada lagi layanan seperti ini selain di timnya Mas Rifan ini. Ya. Seluruh Indonesia lagi ya Mas ya? Seluruh Indonesia. Gila. Gokil. Mas, pesan buat teman-teman nih, buat yang masih pengen tahu dan segala macam bahwa roadside emergency assistance itu sepenting apa sih Mas? Ada testimoni nggak? Atau ada cerita nggak yang bisa kita dengerin? Ya, mungkin ya yang paling dasarnya sih kita pengen memberikan literasi ya kepada seluruh pengguna sepeda motor di Indonesia bahwa berkendara motor pun juga sebenarnya bisa feel happy juga, aman dan nyaman, nggak usah khawatir juga bila mengalami kendala di jalan. Gitu. Mau pergi kemanapun, mau pergi kapanpun itu juga ada yang akan siap membantu bila mengalami kendala saat berkendara sepeda motornya itu. Nah, kalau untuk beberapa customer, konsumen yang sudah pernah mendapatkan fasilitas dari Zutoret Indonesia ini, bisa dibilang rata-rata itu mereka merasa puas ya dengan. Yang utamanya sih lebih kepada kepastian dari Zutoret Indonesia untuk melakukan penjemputan. Oke. Dan yang kedua, jaminan keamanan saat pengantaran motornya. Itu bisa dibilang paling penting banget. Kembali lagi kan, memang motor itu bisa dibilang ya kadang jadi motor kesayangan. Iya. Ada motor yang udah punya nama loh, dikasih nama. Iya, sama bener. Ya itu gimana bisa menjaga motor konsumen itu yang semaksimal mungkin lah. Itu yang kita janjikan kepada, kita berikan kepastian kepada konsumen pengguna motor tersebut. Iya, bahwa iya. motornya kita tangani dengan tepat dan juga dengan aman. Itu yang penting ya. Berarti amit-amit di hutan mogok pun Insya Allah tinggal kita telepon, akan ya kan? siap. Insya Allah dijemput kita akan- motornya ya. Jadi Selama semua- bisa masuk roda 4 gitu, datang jemput. Gitu. keren. Bahkan di jalanan yang nggak ada aspalnya pun didatengin ya Pak? Kalau memang kendaraan roda 4-nya bisa sampai, insya Allah akan Didatengin sampai. ya? Gitu, iya. Jangan sampai kan kita mau jemput tapi malah mobil kita. Iya, ternyata di satu jalur gitu ya. Iya. Waduh, nggak bisa masuk Iya, mobilnya. jangan sampai itu ya. Keren. Nah, Mas Rifan, ada pesan lagi nggak buat teman-teman yang Paling itu kalau memang untuk mau tahu lebih banyak tentang Zutoret Indonesia bisa masuk ke IG-nya zutoret_id dan juga paling kita ada join event di oke. Dalam waktu dekat ini ada dalam waktu di mana? dekat ini di IMHAX. Oh, Imhas. Nah, Iya, IMHAX iya. kita nanti dari 13 sampai berapa itu 22 kalau nggak salah ya. Oh iya. Untuk Oh, nanti ada di kita sana ada di ya. Kalau mau nanya-nanya ada 58F ya, 58F. ada booth-nya gitu Ya, Mas, ada atraksi juga. Ada nanti ada Wih. souvenir juga nih, souvenir. Kalau mau tahu tentang Zutoret lebih banyak. Nah, pengen tanya sekali lagi deh Mas. Membership itu untuk satu orang atau satu motor atau gimana? Mas? Ya, kebetulan Misalnya, karena saya punya 2 atau 3 motor gitu. Itu bisa satu membership atau gimana? Iya, membership kita mengikuti dengan nomor rangka motor. Oh. Jadi satu nomor rangka, oke, satu oke. membership. Layanannya untuk setiap motor ya, Iya, beda-beda ya. punya beberapa motor ya ikut beberapa membership. Mhm. Namun satu motor itu juga siapapun yang menggunakan motor itu diproteksi. Ikutin ya, Iya, ngikut ke motornya. Ya? Betul. Misalnya kalau ada nih beberapa temen yang motornya banyak, Iya. riding sama temen-temennya pakai motornya dia semua misalnya. Jadi 5-5-nya ayo bareng-bareng ridingan Iya, kalau pakai itu motornya ya, dia. diproteksi. Dan itu semua terproteksi ya. Iya, Kalau betul. 5-5-nya itu punya layanan yang punya sama. membership masing-masing. Iya. Oh gitu. Jadi teman-teman kalau motor 5
mau pakai yang mana tinggal pilih, kalau punya proteksinya Ya, udah tenang-tenang aja gitu Betul. ya, mau ini ya, mau jalan ya. betul sekali. Ya, oke teman-teman, kayaknya terima kasih ya Mas Rifan, kita Sama-sama, udahan ya. dulu. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaan ya, nanti kita simpen. Dan kayaknya kita harus undang Sato-san ke sini Oh, iya. buat ngobrol kan. Beliau jagonya di bidang safety riding, beliau juga pembalap juga. Nih ngomong-ngomong nih, pembalap All Japan Road Race Road Championship. Race, ya. Dan Asia Road Race waduh, Championship. juara di sana. Dan dia beberapa kali juara di Yamaha Sunday Race dan Yamaha Endurance Race ya, di Indonesia ya. Ya. Gila, kita harus ngobrol sama Sato-san, dan karena beliau fasih banget bahasa Indonesianya. Iya, Wah, betul. banyak ilmu yang bisa kita gali dari Sato-san. Nanti suatu saat kita titip salam dulu. Ya, Nanti siap. izin Sato-san kapan-kapan kita ngobrol lagi di Siap. Rama Podcast ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, dan kita akan ketemu di podcast-podcast otomotif Roda 2 yang lain. Bye. Terima kasih. Thank you Mas Rifan. Terima kasih.